Barcelona pantas kalah, Amorim bikin perpisahan dramatis dengan Sporting CP. Setan merah membaik, Van Nistelrooy bisa pergi dengan tenang. Kondisi Arsenal makin buruk. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Sebelum ke MU, Amorim bikin perpisahan dramatis dengan Sporting CP. Ruben Amorim sudah menjalani laga terakhir sebagai pelatih Sporting CP. Leoes menang dengan skor 4-2 atas Braga. Sporting CP tertinggal 0-2 lebih dulu di babak pertama. Hasil turun minum itu seperti bakal membuat buruk perpisahan Amorim. Situasi justru berubah selepas jeda. Sporting CP mengamuk dengan mengemas 4 gol. Hasil ini tentu sangat manis untuk kepergian Amorim ke Manchester United. Setan merah membaik, Van Nistelrooy bisa pergi dengan tenang. Manchester United menanjak performanya sejak kepergian Erik ten Hag. Bersama Van Nistelrooy, MU seperti menemukan kehidupan baru. MU di bawah Van Nistelrooy meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan performa yang bagus di 4 laga terakhir, Ruud van Nistelrooy bisa menyerahkan kursi kepelatihan ke Ruben Amorim dengan tenang. Bruno Fernandes tajam di era Van Nistelrooy. Di bawah Van Nistelrooy, Fernandes kembali menemukan ketajaman di depan gawang. Gelandang asal Portugal itu mencetak 4 gol dalam 4 laga berturut-turut musim ini. Penampilannya yang tajam ini jauh berbeda dengan masa kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Fernandes tampak kesulitan untuk mengekspresikan potensi terbaiknya. Fernandes gagal menyarangkan 1 pun gol dari 13 pertandingan bersama Erik ten Hag. Arsenal tidak sesuai standar. Manajer Arsenal Mikel Arteta kecewa berat timnya gagal mengalahkan Chelsea sebab The Gunners pantas menang karena mendominasi dan punya banyak peluang. Ia menilai lini depan The Gunners tidak tampil sesuai standar. Kondisi Arsenal makin buruk. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Bukayo Saka dan Declan Rice meminta untuk diganti di pertandingan Arsenal kontra Chelsea. Kondisi keduanya memang buruk, Rice tidak fit dan Saka dihantam cedera. Selama jeda internasional, Arteta berharap agar beberapa pemain dapat memulihkan kebugaran penuh mereka, sehingga Arsenal dapat tampil lebih optimal di sisa musim. Lamine Yamal cedera, belum diketahui kapan kembali. Laju kencang Barcelona terhenti setelah dikalahkan Real Sociedad 0-1. Absennya bintang muda Lamine Yamal mengiringi hasil negatif Barca. Lebih jauh, Flick belum bisa mengatakan berapa lama Lamine Yamal akan kembali, namun Yamal diprediksi masih harus absen di jeda internasional. Barcelona pantas kalah. Seusai pertandingan lawan Sociedad, Flick tidak mencari kambing hitam atas noda yang menerpa Barcelona. Menurutnya di laga kali ini anak asuhnya memang layak mengalami kekalahan. Hari ini bukanlah hari kami, ujar Flick. Saya pikir kami harus menerima hasil ini karena mereka bermain dengan penuh determinasi. Sudah jelas tidak ada alasan. Kami tidak menciptakan cukup banyak peluang. Inzaghi heran anak asuhnya tak raih kemenangan. Simone Inzaghi memuji penampilan Inter Milan saat melawan Napoli. Namun ia heran dengan performa sebaik itu si ular gagal meraih 3 angka. Di laga itu Nerazzurri juga terus menggempur lini belakang Il Partenope. Inter tercatat melepas 13 tembakan sedangkan Napoli hanya 5. Pulih dari cedera, Max Hilgers langsung main 84 menit lawan Ajax.
Max Hilhers tampil 84 menit dalam laga FC Twente versus Ajax di Eredivisie. Main 84 menit, bek timnas Indonesia itu ikut membantu Twente meraih hasil seri. Sebelum ini, Max Hilhers sempat absen dari 2 pertandingan FC Twente akibat cedera. Terungkap, Ole Roemeny mendarat di Indonesia. Fotografer asal Belanda Milan Kamil membocorkan rencana Ole Roemeny tiba di Indonesia pada jeda internasional November ini. Pria yang rutin memotret langsung Ole Roemeny ini memiliki hubungan dekat dengan penyerang berusia 24 tahun tersebut. Nuri Sahin pelatih yang banyak alasan. Borussia Dortmund dikalahkan FSV Mainz 05 dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-10 Bundesliga musim 2024-2025. Ini menjadi kekalahan tandang keempat secara beruntun di Bundesliga. Kekalahan ini pun menjadi sorotan legenda Jerman Didi Hamann. Hamann mengklaim bahwa ini semua menjadi tanggung jawab pelatih Nuri Sahin. Ia juga mengkritik gaya kepelatihan Sahin yang menurutnya selalu mencari alasan saat Dortmund menelan kekalahan. Jamal Musiala akui tampil lebih sempurna di musim 2024-2025. Jamal Musiala tampil luar biasa dan bahkan menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munich saat mengalahkan St. Pauli dengan skor 0-1 pada laga pekan ke-10 Bundesliga. Ia mencetak gol cantik pada menit ke-22 yang sekaligus menambah koleksi golnya pada musim ini menjadi total 9 dari 14 penampilannya di semua kompetisi. Musiala pun mengakui bahwa ia merasa tampil lebih sempurna di kompetisi musim ini dibanding dengan musim-musim sebelumnya. Bruno Fernandes ungkap alasan Alejandro Garnacho tak selebrasi. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengungkap alasan kenapa Alejandro Garnacho tak melakukan selebrasi usai bobol gawang Leicester City. Ada satu momen yang menyita perhatian di mana Garnacho tidak melakukan selebrasi usai mencetak gol penutup setan merah. Fernandes mengklaim bahwa Garnacho melakukan hal tersebut karena ia merasa telah kehilangan kepercayaan dari sebagian para penggemar MU usai kesulitan tampil maksimal di awal musim ini. Postecoglou siap perbaiki performa tidak konsisten Spurs. Ange Postecoglou mengatakan bahwa tanggung jawabnya untuk memperbaiki penampilan tidak konsisten Tottenham setelah menelan kekalahan mengejutkan di kandang 2-1 dari tamunya Ipswich Town. Kami tidak konsisten tahun ini. Bisa dikatakan kami tidak seharusnya tidak konsisten dan saat Anda mengalaminya, maka tanggung jawab ada pada saya untuk mencoba membantu para pemain mengatasi hal itu, ujar Postecoglou. Arteta frustasi Arsenal hanya raih 1 poin lawan Chelsea. Arsenal meraih hasil imbang saat melawat ke markas Chelsea pada pekan ke-11 Premier League. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Mikel Arteta mengatakan bahwa Arsenal tidak boleh puas dengan standar yang mereka tunjukkan dalam bertahan saat mereka hanya meraih 1 poin melawan Chelsea. Arsenal menyanyiakan sebuah kesempatan emas di menit-menit akhir, membuat Arteta berguling-guling di atas garis lapangan dengan frustasi. Roberto Mancini tak tutup peluang latih AS Roma. AS Roma sudah merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi pemecatan Ivan Juric. Roma mengatakan bahwa mereka akan menunjuk pelatih baru dalam waktu dekat dan beberapa sumber di Italia mengatakan bahwa mereka telah menghubungi mantan pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Mancini merupakan opsi yang jelas untuk kursi panas Giallorossi dan dia tidak mengatakan tidak ketika ditanyakan tentang kemungkinan menerima tawaran melatih Roma. Tundukan Monza, Lazio raih kemenangan ke-10 dalam 11 laga.
Mattia Zaccagni menyumbangkan penyelesaian akhir yang berkualitas untuk mengantarkan kemenangan Lazio di laga tandang Serie A kontra Monza, melanjutkan rekor luar biasa mereka di Italia dan Eropa. Lazio menorehkan kemenangan ke-10 dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Dengan kemenangan tipis namun berharga ini membuat mereka memiliki jumlah poin 25 dan hanya tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Alami cedera otot, Charles de Ketelaere absen bela Belgia. Charles de Ketelaere selalu hadir di sepanjang musim ini, membuat Gianpiero Gasperini memiliki varian taktis yang berharga. Namun baru-baru ini kabar buruk menimpa sang Charles de Ketelaere, di mana pemain asal Belgia tersebut didiagnosis dengan lesi pada bicep femoralis di kaki kirinya dan akan absen selama beberapa minggu. Itu akan membuatnya absen dalam pertarungan UEFA Nations League antara Belgia versus Italia di Brussels minggu depan. Alasan Thiago Motta jarang mainkan Francisco Conceição. Pelatih Juventus Thiago Motta menjelaskan alasan jarang memainkan Francisco Conceição bersamaan dengan Kenan Yildiz, meskipun kombinasi mereka terbukti mematikan dalam kemenangan 2-0 atas Torino. Motta cenderung untuk memainkan salah satu di antara mereka saja sebagai starter. Itu adalah suatu kebetulan. Permainan berlangsung selama 90 menit sekarang. Kami harus siap kapanpun. Jadi kami memerlukan opsi dari bangku cadangan, kata Motta. Gol Robert Lewandowski dianulir VAR ternyata salah. Dalam pertandingan La Liga yang menegangkan, para penggemar Barcelona dibuat bingung setelah gol Robert Lewandowski melawan Real Sociedad dianulir karena offside oleh VAR. Gambar yang beredar daring menunjukkan Lewandowski tampaknya sejajar dengan bek terakhir, sehingga menimbulkan keraguan atas keakuratan keputusan tersebut. Para analis telah menyuarakan keterkejutan mereka dengan banyak yang menyatakan bahwa keputusan offside itu salah. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!